Nah, di sini saya akan bagikan tips ya berbagi pengalaman nih, pengalaman pribadi. Jadi ada yang menanyakan, "Bang, coba dong perawatan standar merpati balap dan merpati kolong." Kalau nggak salah sih video-video dulu tuh saya udah pernah buat. Cuman karena ada requestan nggak apa-apa wis, saya bikinin lagi. Jadi tutorial perawatan merpati balap dan kolong nih, tepatnya biar nggak nanya-nanya lagi ya. Jadi ini kan nih, saya ambil dulu contoh, ini Raja Pukul. Raja Pukul setiap pagi sekitar jam 8 pagi itu dikeluarkan dari dalam gupon. Terus saya jemur selama 1 jam. Nah, setelah sudah 1 jam, nah ini yang banyak teman-teman yang tanyakan nih. Bentar, saya simpan sini dulu. Jadi setelah dijemur ya, dijemur di pagi hari selama 1 jam, terus dinginkan dulu teman-teman di tempat yang teduh seperti ini, dibawa masuk dulu, tapi jangan dikasih minum terlebih dahulu. Nah, setelah sudah kurang lebih 5 menit seperti ini, baru dikasih minum dan makan. Nah, ini nih kebetulan saya bawa sekalian nih buat teman-teman. Jadi kacang tanah. Nah, ini kacang tanah itu bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, tuh, ini bisa dibeli di pasar-pasar tradisional atau ya pasar-pasar yang biasa buat beli lauk. Nah, untuk harganya sendiri tuh saya ini beli setengah kilo kurang lebih harganya berapa ya, 18.000. Nah, murah kan? Jadi cukup 18.000 ini bisa dipakai 1 bulanan karena ngasihnya itu nggak terlalu banyak. Nah, fungsinya apa sih kacang? Kacang itu untuk pembentukan energi, teman-teman. Jadi ketika merpati yang sedang giring nih, khususnya yang sedang giring itu biasanya membutuhkan energi yang lebih cepat. Nah, jadi kacang ini satu, proteinnya tinggi, yang kedua mudah dihancurkan oleh pencernaan si merpati. Jadi untuk proses pembentukan energinya itu lebih cepat, baik merpati kolong ataupun merpati balap. Nah, di sini kan anggap ini udah dijemur, cuman karena tadinya lupa ya mau bikin konten seperti ini. Setelah dijemur seperti ini bisa dikasih minum dulu atau bisa langsung dikasih kacang tanah. Nah, untuk kacang tanahnya itu kita nggak boleh ngasih sembarangan ya. Kalau saya pribadi, teman-teman bisa mengikuti. Kalau teman-teman biasa melakukan kebiasaan teman-teman ya silakan. Jadi yang mau mengikuti ya monggo. Jadi bukan patokan atau standar harus begini, bukan. Jadi ini kebiasaan saya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, cukup 10 saja teman-teman. Nah, kalau betinanya itu biasanya saya setengah dari merpati jantannya dikasih juga. Karena kasihan, karena betina juga kan digeber, jadi membutuhkan tenaga juga biar ya rutin bertelur juga. Nah, ini nih, ini kan ada Raja Pukul nih. Jadi ketika nanti merpati kalian itu mau dilatih itu sudah mendapatkan energi, karena kan ini dari jam 8 dijemur sampai jam 9. Nah, setelah jam 9 itu kita kasih sarapan seperti ini. Nah, tuh makan kan. Tuh si Raja Pukul. Nah, satu lagi nih. Wah, ini karena kulitnya kelepas jadi nggak mau makan nih. Oh, jadi seperti ini. Diberi makan dan minum. Nah, Bang, merpati saya itu nggak mau Bang makan ini kacang tanah. Nah, caranya langsung aja lolokan. Nanti kalau sudah terbiasa itu baik merpati jantan ataupun merpati betina nanti akan dengan sendirinya mau makan. Nah, ini nih, ini kan betina nih, tuh mau makan tuh. Tuh 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini jatuh. Nah, bagi yang merpati yang baru nih, kalau teman-teman baru mau memberi kacang tanah ini, teman-teman bisa melakukan caranya seperti ini, dilolokkan saja, teman-teman. Nah, dilolokkan tuh seperti ini, langsung buka parunya, masukkan kacangnya, dihitung jumlahnya 5 butir saja atau 5 buah ya. Nah, ini untuk merpati giring, perawatan merpati yang giring nih. Mau giring keras, mau baru pertama kali digiring kan sama saja seperti ini. Kalaupun nggak giring atau mengerami telur juga sama, tetap teman-teman harus konsisten melakukan perawatan seperti ini nih. Yuk kita keluarin. Nah,
Nah ini kan sudah apa namanya, sudah saya kasih kacang tanah nih, terus kasih minum, nanti biasanya minum tuh. Nah setelah itu jangan dimainkan dulu teman-teman, tapi ada beberapa penghobi tuh nunggu 1 jam lagi, jadi jam 11 itu udah berangkat ke lapangan, sudah berada di lapangan melatih si merpatinya. Nah kalau saya itu biasanya harusnya sih memang seperti itu, seperti kayak senior-senior. Nah setelah setelah dijemur terus kasih sarapan nih kayak gini, kita masukkan lagi teman-teman. Nah nanti ini biasanya minum dulu, minum sok. Nah kasih minum. Tuh kan minum, dia mau minum nih teman-teman. Nah setelah udah diberi makan dan minum, ini kan tuh dimasukkan lagi ke dalam gupon. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini enak ya, saya langsung praktekkan apa ke merpati saya. Jadi teman-teman itu nggak bingung. Nah setelah seperti ini kita nunggu biasanya 1-2 jam. Kalau saya pribadi biasanya saya keluarkan kembali tuh habis sholat duhur. Nah terus saya bawa ke lapangan. Nah ini kan sudah seperti ini. Anggap nih pagi harinya sudah seperti ini. Terus siang hari nih sekitar jam 1 atau jam 2 kita keluarkan. Ini yang khusus merpati balap. Nah jadi nanti langsung giring seperti ini. Kalau pagi hari itu biasanya nggak giring, nggak apa-apa, masukin nanti siang hari seperti ini dia langsung giring. Nah terus baru disimpan di sini. Nah biarkan, kalau punya satu ya biarkan seperti ini. Nah kalau ada banyak ya keluarkan semua kayak gitu. Nah ingat teman-teman, ketika teman-teman mau melatih merpatinya, mau dibawa ke lapangan nih, jangan dikasih makan. Kan ini kan udah sarapan tadi tuh jam 9 kan, ini sudah saya kasih makan. Terus ketika mau berangkat, teman-teman periksa dulu di sininya masih ada kacang tanahnya atau tidak. Nah biasanya ini ada teman-teman, tuh di sininya ada. Ketika masih ada dan nggak terlalu banyak, ya udah nggak usah dikasih makan. Teman-teman cukup bawa ke lapangan itu membawa air putih saja. Nah ini saya waktu itu pernah ngeliat ya teman-teman itu, jadi melatih merpati dalam keadaan tembolok atau perutnya itu keadaan banyak makanan. Nah itu bahaya teman-teman. Bahayanya kenapa? Bisa terjadi muntah. Nah bisa juga nanti itu merpatinya performanya itu kurang baik atau kurang bagus. Jadi dia keberatan, cepat lelah juga karena dia membawa beban lagi. Karena itu kan beban. Nah cukup segini aja seperti ini untuk merpati balap dan merpati kolong. Nah untuk merpati kolongnya saya contohkan ini sepertinya belum bisa makan apa, kacang tanah. Merpati kolong saya itu yang si jambul nih, saya akan contohkan juga ke teman-teman. Saya ambil dulu merpatinya. Jadi buat teman-teman juga nih, kalau merpatinya yang nggak mau makan, ini juga sama teman-teman. Jadi pagi hari itu saya udah keluarkan. Ini giringnya semakin bagus nih. Tuh, hop. Nah ini merpati kolong saya, ini jambul, belum ada nama. Nah, tadi udah dapat nama sih dari tim Tobago, Ibrahimovic, cuman Adiasnya nggak suka katanya. Nah ini kan baru keluar dari dalam gupon, sama aja teman-teman tuh. Kita masukkan dulu, biasanya ngeluarin kotoran. Nah ini kan giring tuh. Nah ini kita coba praktekin nih buat teman-teman perawatan merpati kolong bebas. Ini kolong bebas. Ini mau nggak ya sama apa ini namanya, kacang tanah. Saya beri betinanya dulu ya, 1, 2, 1, 5, jadi 5 butir saja cukup. Nah ini kan pertama nih, merpati baru juga, terus pertama kita lihat. Tuh pasti nggak mau teman-teman tuh. Nah teman-teman ini banyak yang, bang gimana sih cara ngasih kacang tanahnya ke merpatinya itu gimana bang? Nah ini kan nggak mau nih. Nggak usah khawatir, jadi cukup dilolokkan saja nih seperti ini. Nah kita buka parunya terus masukin 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah ini untuk si betinaannya.
Tuh. Ini perawatan harian ya teman-teman. Tuh, ini udah. Lanjut kita kasih ke jantannya. Jantannya ingat 10 butir. Nah, waktunya ini diberikan setelah dijemur. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2 jadi 10. Nah, saya juga belum tahu ini mau atau enggak, karena ini merpati baru juga. Nah, nih, jadi cara menyediakannya seperti ini. Ketika pagi hari ya teman-teman, karena kondisinya ini lapar nih. Tuh, nggak mau. Kalau belum terbiasa nggak mau. Nanti kalau sudah keseringan, teman-teman ngelolohin seperti ini nih, nanti dengan sendirinya seperti raja pukul. Terus betinaannya dia mau makan sendiri. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, inilah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tuh, ini setelah selesai atau habis dijemur. Jadi ngejemurnya ya, kalau merpati yang sedang giring itu jangan terlalu lama teman-teman. Kenapa? Karena nanti siang hari nih, kalau teman-teman yang suka ngelatih itu pasti dibawa ke lapangan. Nah, di lapangan itu nanti, waduh, panasnya luar biasa nih. Jadi jangan sekali-kali terlalu banyak. Nggak bagus juga buat si burungnya. Nanti si burung tersebut akan kekeringan, jadi kekurangan cairan walaupun nantinya kita kasih minum. Itu kenapa? Karena terlalu menyengat. Apalagi sinar matahari pagi hari itu kan sangat bagus untuk merpati, tetapi kalau kebanyakan atau berlebihan ya nggak baik juga untuk kesehatan merpatinya. Nanti ini bisa kurus nih, jadi kurus kering, jadi badannya itu kayak kurang cairan. Jadi jangan terlalu lama. Setelah 1 jam biarkan di sini, terus beri kacang tanah. Nah, itu waktunya teman-teman untuk memberikan kacang tanah. Nah, terus setelah diberi kacang tanah, kasih minum. Nah, kalau teman-teman nggak punya, bang, saya nggak punya ini kacang tanah, atau bang ini belinya terlalu mahal. Di tempat saya itu, di daerah saya mungkin yang setengah kilo bisa nyampe 30.000 mungkin. Karena kan di setiap daerah pasti tentunya berbeda-beda nih teman-teman. Bisa jadi juga mungkin bisa lebih murah di daerah yang mungkin yang banyak atau produksi yang banyak produksi kacang tanah itu pasti harganya lebih murah. Kalau di tempat saya itu 18.000. Nah, ini kan karena mungkin beda daerah, beda harga lagi. Kalau yang nggak ada, sumpah bang saya nggak ada, ya teman-teman kasih jagung saja. Nah, untuk pemberian jagungnya itu, kalau jagung kan kandungan proteinnya lebih rendah daripada si kacang tanah. Jadi teman-teman usahakan agak banyak. Nah, untuk pemberian yang pasnya atau yang tepatnya itu gimana? Nah, biasanya kalau waktu dulu ya, waktu saya kadang ininya apa sih, kacang tanahnya kehabisan atau lupa membeli kacang tanah lagi, tuh saya memakai takaran. Nah, teman-teman juga bisa memakai timbangan digital atau minjem ke saudara atau ke penjual itu ditimbang. Tapi ada tutup botol mineral, air mineral itu bisa, yang baik besar ataupun kecil. Jadi 1 tutup botol air mineral. Nah, teman-teman bisa memakai jagung dengan takaran seperti itu. Jadi cukup 1 saja, 1 tutup botol air mineral. Nah, kasih ke merpatinya. Nah, itu untuk 1 merpati. Jadi untuk si jantan. Nah, untuk betinanya juga sama. Cuman biasanya kalau betina nggak mau. Biasanya teman-teman bisa kasih diloloh, tapi nggak perlu lah. Kalau teman-teman ininya memang kehabisan kacang tanahnya, nggak perlu sampai diloloh seperti itu. Tapi ada beberapa merpati betina juga yang mau memakannya. Nah, untuk takarannya itu teman-teman jangan dibedakan. Si jantannya itu 1 tutup air mineral, dan si betinanya juga sama, 1 tutup air mineral. Jadi 2 langsung disediakan di tempat, 1 tempat. Nah, biarkan merpati ini makan. Biasanya nggak habis biasanya untuk yang jagung. Tapi kalau ini mah jamin nih, dikasih banyak pun pasti habis. Nah, ingat jangan terlalu banyak. Karena kenapa? Karena nantinya itu dia nggak mau makan jagung. Nah,
Ini kan setelah seperti ini udah diberi kacang tanah, terus kan kita masukkan lagi ke dalam kupon. Nah, siang harinya jangan dikasih apa-apa, cukup teman-teman ketika membawa merpatinya ke lapangan itu cukup membawa air putih saja. Air putihnya boleh yang mentah, boleh pun yang sudah matang, nggak apa-apa. Terus setelah pulang dari lapangan, teman-teman bisa memberi makan merpatinya. Nah, ini untuk memberi makan merpatinya ini berapa bang? Nah, ini yang banyak pertanyaan. Jadi kalau merpati giring, kalau saya pribadi merpati giring itu yang pertama dia akan dengan sendirinya itu nggak mau makan, teman-teman. Jadi sekenyang-kenyangnya. Jadi teman-teman sediakan banyak pun ini nggak bakalan dihabisin. Jadi dia nanti tahu porsinya, porsi kekuatan apa yang dia butuhkan. Jadi dia mengetahui sendiri. Jadi teman-teman nggak usah ditakar. Kalau untuk merpati giring, nah nanti kalau sudah sudah nggak giring lagi itu teman-teman cari takaran juga. Jadi kalau ini kan posisi giring. Kalau posisi giring itu biasanya susah makan. Kalau teman-teman batasi nanti merpatinya itu biasanya kekurangan energi dan mengakibatkan sakit. Nah, setelah sore itu kan kasih makan dan minum, biasanya biarkan merpatinya di luar gupon dulu, teman-teman. Nah, setelah di luar gupon itu biasanya terjadi kawin. Nah, semakin banyak kawin, nanti keesokan harinya itu semakin giring keras. Jadi teman-teman biarkan dulu selama kurang lebih 1 jam. Nah, terus setelah 1 jam masukkan lagi ke dalam gupon. Nah, besoknya teman-teman lakukan perawatan yang sama seperti itu, diulang-ulang sampai merpati betinaannya itu bertelur. Nah, itulah perawatan saya tentang merpati balap sprint dan juga tentang merpati kolong bebas. Jadi sama aja nih teman-teman, untuk perawatan sih saya lakukan perawatan yang sama, baik merpati balap dan juga merpati kolong. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika teman-teman ada yang ngerasa belum paham atau belum dimengerti, silakan tulis di bawah kolom komentar, tanyakan. Insya Allah saya akan jawab sesuai dengan kemampuan saya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.